Di Kanada orang itu mungkin sakti atau memang karomah dari Allah, kantong tidak ada apa-apa, dikeluarkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Dulu mungkin ada kasus yang dari balik punggung, wah, uangnya keluar semua. Meskipun terus akhirnya masalah kan. Jadi itu jangan diherani yang kayak gitu, jangan takjub dengan itu. Saku kosong tiba-tiba banyak uangnya, itu tidak menakjubkan. Padahal saya tidak berdoa apa-apa loh Pak. Ternyata diluluskan saya ujiannya, ranking 1 lagi. Teman saya yang puasa Senin Kemis tahajud, dia malah rankingnya di bawah saya. Berarti mungkin makom saya memang lebih tinggi loh Pak. Kamu nyari-nyari kelebihan, mungkin karena jangan-jangan saya ini meskipun ibadahnya tidak bagus, mungkin hati saya jangan-jangan ikhlas ya Pak. Atau kamu nyari kebaikanmu sendiri, padahal belum. Anugerah yang diberikan oleh Allah itu mungkin hanya ujian dari Allah. Kalau kamu diberi enak, masih ingat Allah enggak? Mengaji hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Kadang-kadang kalau kita menganggap hidup ini hanya sesuai kalkulasi akal kita saja, mungkin hari ini kita harusnya sudah putus asa. Ada banyak sekali masalah dalam hidup ini. Tapi kenapa kita tidak begitu? Kita yakin ada Allah. Kita yakin punya Allah. Orang kok sedih terus-terusan, stres terus-terusan, marah terus-terusan, kecewa terus-terusan. Ini sebenarnya dia lupa bahwa dia punya Allah. Nah, maka kalian yang sedang galau, tidak move on lama, kamu lupa bahwa ada Allah. Jangan putus asa. Jangan dikira meleset targetmu yang satu terus hidupmu hancur. Kamu bisa bikin target yang baru. Masih ada Allah. Dapat yang baru jangan-jangan lebih bagus dari yang lama. Di kampus ini kena DO, siapa tahu nanti di kampus yang baru DO lagi. Nah ya. Ya enggak apa-apa itu. Itu namanya nasib. Baik, kita lanjutkan ya. Contohnya banyak. Itu dalam Al-Quran yang jelas, misalnya ada cerita Sayyidah Maryam, ibundanya Nabi Isa. Yang ini memang sejak dalam kandungan orang tuanya bernazar mendedikasikan beliau untuk Allah saja. Nah ini hidupnya memang dijamin oleh Allah. Makanan selalu datang dari langit. Dan itu tidak milih musim. Kalau dalam ceritanya makanan buah-buahan musim dingin bisa dihadirkan di musim panas, buah-buahan musim panas dihadirkan di musim dingin. Tidak musimnya duren, kalau memang pengen duren ya duren datang. Tidak musim rambutan, pengen rambutan, rambutan datang. Nah itu diantara karomah untuk Sayyidah Maryam. Ini sampai Nabi Zakaria heran, pamannya heran, ini makanan dari mana? Baik, ini contoh karomah. Oh ini enak kalau kalian jadi wali dapat karomah seperti beliau ini, kamu anak kos enak itu. Makanan ada terus, kamu ndak mikir beli di mana, nyari kemana. Atau Ashabul Kahfi. Nah ini yang karena istiqomah dengan keimanannya sampai dikejar-kejar bersembunyi di goa, tidur 309 tahun. Oh itu 3 abad lebih ya. Itu kalau dibandingkan Indonesia dijajah Belanda, itu Belanda datang sampai pulang baru bangun. Ingat kan 3,5 abad itu Belanda itu. Dan itu masih muda. Bangun setelah 309 tahun pun masih muda. Jadi ini Ashabul Kahfi, itu karomah dari Allah. Atau ada cerita menterinya Nabi Sulaiman yang mampu menghadirkan singgasananya Ratu Balkis sekedipan mata, ngalah-ngalahi Ifrit.
Jadi sebelum Nabi Sulaiman kedip, singgasananya Ratu Saba sudah di depannya. Ini menteri yang namanya Asif bin Burkhiyah. Ada yang bilang Asif bin Farkhiyah. Ini keluar biasaan anugerah Allah pada orang-orang yang disayangi. Dan masih banyak cerita-cerita ini. Saya tadi membayangkan, saya tak cerita-cerita aja apa ya malam hari ini. Wah, nanti kalian tambah ngantuk. Jadi insya Allah cerita-cerita kalian ngerti semua lah. Malam hari ini kita agak mendalami konsep-konsepnya. Apa itu yang dimaksud karomah. Baik, kita mulai mendalami tanda-tanda karomah dan maksudnya. Sesuatu, ini bagi kita yang tidak mendapat karomah, untuk menilai ini karomah benar atau istidraj atau apa. Yang pertama apa? Orang yang menerima ini memang orang soleh. Itu karomah. Bukan berarti kayak kita tidak terlalu soleh ini tidak mungkin luar biasa. Tapi kalau yang untuk kita kan namanya ma'unah. Tapi kalau itu karomah, pastikan ini orang soleh. Jadi Pak, tetangga saya itu tidak pernah sholat loh Pak. Tapi karomahnya, ya bukan karomah kalau itu. Jadi karomah itu hanya untuk wali-walinya Allah. Berarti dia harus orang soleh. Ada lagi yang kedua, tidak secara khusus berdoa, meminta, melatih diri untuk mendapat keistimewaan itu. Jadi ini memang insidental, diberikan langsung oleh Allah. Maka yang latihan-latihan, Pak saya latihan biar tidak mempan dibacok, Pak saya kayak gitu, itu mungkin ada, tapi namanya bukan karomah. Karomah itu memang sesuai kebutuhan saja. Ketika Allah menganggap kekasihnya ini butuh, itu diberi saat itu juga. Dan itu nyambung dengan ciri ketiga, tidak bisa dipamerkan, tidak bisa disombongkan. Ya persis seperti ketika Nabi Musa mukjizat, tongkatnya dipukulkan laut, terus lautnya terbelah. Itu kan insidental, saat itu Nabi Musa diberi petunjuk, disuruh mukulkan tongkatnya di laut. Jadi sepenuhnya prerogatifnya Allah, kapan, di mana, seperti apa. Bukan latihan, juga bukan melalui riyadhah lama minta bisa ini, ya Allah saya minta bisa melihat yang gaib-gaib, ya Allah, bukan itu. Jadi karomah itu sepenuhnya anugerahnya Allah. Jadi ya tongkatnya Nabi Musa tadi setelah dipakai itu terus kamu coba, saya nyoba, ayo terbelah. Besok nyoba lagi, ayo buat main-main gitu, tidak bisa dipamerkan. Jadi dia sifatnya insidental, memang anugerah Allah sewaktu-waktu ketika Allah menganggap kekasihnya ini butuh, itu diberi. Makanya tidak bisa dipamer-pamerkan. Tidak bisa kok, wah saya wali loh, coba lihat, saya bisa jalan di atas air nih. Itu dipamerkan, tidak bisa begitu. Jadi ciri sederhananya, orangnya memang soleh, bukan sesuatu yang memang diminta lama atau dilatihkan lama. Dan yang ketiga, tidak dipamer-pamerkan. Ini namanya karomah. Terus maksudnya apa sih? Karomah itu dianugerahkan oleh Allah. Secara umum targetnya 3. Jadi pasti itu tidak sekedar keuntungan atau kesenangan atau senang-senang saja bagi orang yang dicintainya, tapi lebih pada untuk meningkatkan tambah mantap. Tambah Allahu Akbar, betapa Allah itu Maha Kuasa. Manusia yang secara fisika, matematika tidak mungkin bisa jalan di atas air, ternyata bisa. Orang tambah yakin. Ini target pertama. Jadi hadirnya karomah menambah mantap keimanan seseorang. Yang kedua, hadirnya karomah menambah percayanya orang pada para wali ini. Jadi sehingga
ketika para wali ini dakwah lebih mudah diterima. Misalnya Kanjeng Sunan Kalijogo yang bisa bikin tiangnya Masjid Demak hanya dari tatal, yang sampai hari ini itu kan kita bisa melihat. Masjid semegah sekokoh itu tiangnya hanya dari tumpuan kayu yang dirangkai. Ini kan tidak sembarangan, kok kamu nyoba ya pontang-panting. Ilmu arsitektur yang mana ya kesulitan bikin itu. Ini semacam karomah yang tidak sembarangan orang bisa. Nah, ketika orang ngerti, wah ini berarti beliau memang waliullah. Itu kan ketika mengajak kita, mendakwahi kita, lebih mudah masuk. Jadi ini jadi wasilah, jadi sarana orang tambah percaya. Ya karena masyarakat Jawa cara berpikirnya agak gaib, agak mistik, ya nanti banyak mukjizat karomah-karomahnya para wali itu ya seputar itu. Nah, yang ketiga, adanya karomah itu ya penegasan bagi wali ini tentang makomnya dan tuntutan untuk istiqomah. Berarti Allah menerima itu. Kalau dalam dunia tasawuf kan yang dilakukan seorang wali itu dari satu tahap ke tahap lain namanya makomat. Kesungguhan seorang wali mendaki makomat itu nanti disambut oleh Allah dengan namanya akhwal. Nah, karomah ini bagian dari akhwal tadi. Meskipun kalau dalam tasawuf, karomah ini kadang-kadang posisinya tidak sekedar anugerah, tapi juga ujian. Jadi kalian diberi karomah, misalnya kalian wali ya, diberi karomah itu bisa dimaknai juga sebagai ujian. Setelah dapat karomah terus apa? Ayo, yang kamu lakukan. Kamu merasa sudah sampai tujuan, selesai, atau tambah istiqomah, atau lebih meningkat lagi istiqomahnya, atau apa? Ini namanya ujian. Kayak kalian lulus kuliah itu loh, sampai di 1 degree misalnya, lulus S1. Itu kan anugerah, tapi kan sekaligus ujian. Setelah lulus terus kalian mau apa terusan? Kemarin statusmu mahasiswa, sekarang naik makom jadi alumni. Saya tidak tahu, jadi alumni itu makomnya naik atau malah turun. Tapi kan ganti makom sekarang. Ini kan semacam ujian. Lah terus apa yang kamu lakukan terusan dengan itu? Nah, makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu karomah itu harus hati-hati yang mendapat karomah ini, karena banyak yang terdistraksi di karomah ini. Begitu dapat karomah terus merasa selesai perjalanannya. Padahal karomah ini bukan akhir perjalanan, masih panjang perjalanan menuju Allah. Baik, jadi itu tanda-tandanya dan maksudnya. Kita lanjutkan. Nanti ada 2 jenis karomah. Yang pertama hissiyah, yang kedua maknawiyah. Hissiyah ini karomah yang sering teman-teman ceritakan karena bisa dilihat. Jadi hissiyah itu misalnya bisa membaca hatinya orang, pikirannya orang. Bisa menyebut nanti akan terjadi apa. Bisa apalah cerita jalan di atas air. Bisa ada di mana-mana. Sekarang di sini yang lain, oh saya belum Pak tadi ketemu Pak Faiz di sana kok sekarang sudah ada di sini. Oh yang di sana ya saya yang lain bagian. Nah ini ada jenis karomah. Ini namanya hissiyah. Jadi orang bisa mengindranya langsung, melihatnya langsung. Begitu saya ngomong kejadian. Nah, jalan harusnya waktunya lama,
Misalnya Surabaya Jogja harusnya kalau naik tol 3,5 jam, ini setengah jam sudah sampai. Tadi tidur tidak tahu-tahu sudah nyampe. Nah itu kan hisiyah namanya. Kejadian luar biasa yang sifatnya indrawi. Hisi itu kan indra, panca indra. Nah, jadi ini jenis pertama. Biasanya yang teman-teman kejar itu kan yang ini. Ingin loh Pak, sekali-sekali saya punya kelebihan apa gitu. Bisa membaca pikirannya orang, bisa membaca hatinya orang kan. Ini hisiyah namanya. Nah, saya tidak tahu kalian siap apa enggak. Misalnya kalian punya kemampuan membaca pikiran atau hatinya orang, itu siap enggak kalian? Kayak saya ini misalnya ngadep kalian itu pikiranmu kedengaran semua, jangan-jangan malah stres kamu. Sebanyak ini orang yang sana lihat saya sambil bilang, Pak Faiz itu kalau ngomong-ngomong apa itu ruwet. Lama sekali tidak selesai ngajinya. Kamu mungkin malah terdistraksi jadi tidak fokus. Kamu belum siap. Nah, apalagi kamu bisa berada di banyak tempat sekaligus, wis ndak bayangke. Atau kamu bisa melihat min waroi hijab. Jadi meskipun ada penghalang, bisa tembus melihatnya. Tambah bahaya kalau kamu. Ini karomah hisiyah. Ada yang lebih sejati. Karomah itu namanya karomah maknawiyah. Mungkin kalian tidak terlalu tertarik, tapi justru inilah karomah yang dikejar-kejar oleh wali. Karomah maknawiyah itu adalah karomah yang hanya dirasakan, tidak khisi, orang lain tidak melihat, oleh yang mengalami langsung. Misalnya tambah istiqomah. Misalnya bersihnya hati dari buruk sangka, iri, dengki. Akhlaknya tambah baik. Oleh Allah dianugerahi akhlak mulia sepenuhnya. Ini karomah maknawiyah. Jadi ada dua jenis karomah. Ada hisiyah, ada maknawiyah. Hisiyah oke untuk bukti dan macam-macam tadi. Maknawiyah jauh lebih hakiki. Nanti kita lihat pendapatnya para ulama tentang hisiyah dan maknawiyah ini. Kita lihat yang lebih sejati. Ini saya ambil kalimat dari Syekh Ar-Rondi yang nulis syarahnya kitab Hikam. Kata beliau begini, adapun karomah hisiyah, semisal melipat bumi atau berjalan di atas air, tidak ada artinya sama sekali bagi orang-orang yang sungguh mengerti atau al-muhakkikin. Sebab sesuatu yang luar biasa seperti itu bisa timbul dari orang yang belum sempurna istiqomahnya. Seperti para murid yang baru bersuluk kepada Allah. Bahkan keanehan-keanehan itu bisa muncul dari orang yang tidak punya istiqomah sama sekali. Seperti tukang sihir, para dukun, namun bukan sebagai karomah, akan tetapi sebagai istidraj dari Allah. Jadi kata Syekh Ar-Rondi, karomah-karomah hisiyah, yang itu kalau difilmkan mungkin luar biasa. Kalau ada film tentang para wali itu kan biasanya yang justru divisualkan kan karomah hisiyah ini. Yang bisa jalan di atas air, bisa menyakiti orang jarak jauh. Kata Syekh Ar-Rondi, ini tidak luar biasa. Banyak orang bisa melakukan itu meskipun dia bukan tergolong orang yang istiqomah. Orang yang biasa-biasa saja. Para dukun juga kadang bisa begitu. Para ahli sihir juga bisa kadang begitu. Jadi jangan tertipu, jangan terpesona hanya dari karomah hisiyah.
Ya memang luar biasa. Mungkin kalau difilmkan bisa masuk kategori Marvel Universe itu. Bisa jalan di atas air lah, bisa melihat kemana, bisa, wah itu X-Men itu. Tapi itu enggak luar biasa. Jadi dia masih belum yang sejati. Karena bahkan tukang-tukang sihir pun bisa. Nah, ada lagi cerita dari Syekh Abu Yazid Bustami tentang ini. Satu ketika beliau ditanya tentang seseorang, karena ada orang yang melihat ada orang yang bisa berjalan dari Baghdad ke Mekah dalam sehari. Zaman itu ya, kalau zaman itu luar biasa. Kalau zaman sekarang ya naik pesawat sederhana sekali bisa. Tapi ini jalan loh, dari Baghdad ke Mekah sehari. Terus Abu Yazid menjawab, setan pun bisa jalan dari ujung timur bumi sampai ujung barat hanya dalam sekejap. Tetapi ia tetap dalam laknatnya Allah. Jadi tidak ukuran karomah hissiyah itu. Karomah hissiyah itu mungkin salah satu tanda kewalian, tapi dia tidak hakiki. Yang lebih hakiki karomah maknawiyah. Nah ini pandangannya Syekh Ar-Rondi di Syarah Hikam Ghaisul Mawahib Al-Aliyah fi Syarhil Hikam Al-Ata'iyah. Ada cerita yang pernah saya ceritakan tentang karomah yang sejati dan karomah hissiyah ini. Mungkin masih ingat teman-teman ya, dulu ini cerita antara Syekh Hasan Basri dan Robi'ah Al-Adawiyah. Jadi satu ketika Hasan Basri ini melihat Robi'ah sedang ada di pinggir sungai. Wah, terus Syekh Hasan Basri melemparkan sajadahnya ke atas sungai. Ayo Robi'ah, sholat jamaah yuk. Jadi sajadahnya dilempar di atas air. Wah, ini semacam mameri Robi'ah. Ayo levelnya tinggi mana kewaliannya, mungkin ngono karepe. Terus dijawab oleh Robi'ah, wahai Hasan, kalau engkau ingin memperlihatkan karomahmu, yo kurang tinggi itu. Ini tak tunjukkan yang lebih tinggi. Terus Robi'ah melemparkan sajadahnya ke udara. Ayo wes, sekarang aku makmum, tapi aku sholatnya dari udara. Kamu mendekat ke sini, ke udara. Nah, Hasan angkat tangan, Syekh Hasan Al-Basri. Wah, lebih tinggi ternyata bisa di udara. Saya masih butuh air untuk alasnya. Nah, tapi terus dimarahi sama Robi'ah. Wahai Hasan, apa yang engkau lakukan, ikan juga bisa. Dan apa yang aku lakukan ini lalat juga bisa. Tidak luar biasa. Urusan yang hakiki berada di luar kedua karomah ini. Seseorang harus fokus ke urusan yang lebih hakiki. Jadi karomah itu aksiden saja, tidak penting. Tidak usah pamer karomah, itu maunya Robi'ah. Karena karomah itu tadi hanya ujian. Kalau kamu membanggakan bisa jalan di atas air, itu ya ikan juga bisa, bebek juga bisa. Kalau kamu membanggakan bisa jalan di udara, burung juga bisa. Jadi kamu masih selevel burung saja kalau di situ sudah bangga. Berarti apa? Tidak di situ kuncinya. Yang hakiki ya Allah saja fokusnya. Tidak usah mikir yang lain-lain. Nah ini untuk membedakan tadi ya antara hissi dengan maknawi. Yang maknawi ini yang lebih hakiki, bukan yang hissi. Nah saya lanjutkan. Inilah pandangan-pandangan para ulama tentang yang hissi dan maknawi. Yang sejati itu apa? Kata Syekh Abu Hasan As-Sazili, setiap kekeramatan, setiap karomah yang tidak disertai keridhaan terhadap Allah, berarti orang itu tertipu dan pasti akan binasa.
Jadi sudah mendapat karomah, kok lupa dengan Allah, tidak peduli keridhaan Allah, ini degradasi sudah habis kewaliannya. Dia pasti akan binasa. Atau muridnya Syekh Sazili, Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Kata beliau, bukanlah karomah itu bagi orang yang bisa melipat dunia, sehingga dalam 1 detik bisa sampai Mekah dan negara lain. Tetapi kebesaran itu ialah orang yang dilipatkan baginya hawa nafsunya, sehingga dia langsung dekat dengan Tuhannya, di sisi Tuhannya. Jadi kata Syekh Mursi, kalau ada cerita-cerita, wah beliau ini loh walinya Allah luar biasa, sholat Jumatnya saja di Mekah dan lain sebagainya. Ya itu karomah, tapi bukan itu intinya. Karomah yang sejati itu yang terlipat bukan jaraknya, tapi nafsunya. Sehingga ketika nafsu ini terlipat, akhirnya dia tambah dekat pada Allah. Jadi kuncinya dengan karomah itu harusnya orang tambah dekat dengan Allah. Jadi dengan keluar biasaan anugerah Allah itu ya harusnya tambah dekat, bukan tambah jauh. Nah, maka kata Syekh Sahel Al-Tustari, sebesar-besar karomah adalah berubahnya akhlak yang jelek menjadi akhlak yang baik. Nah, maka teman-teman kalau ingin menemukan karomah yang paling dahsyat ya, dari akhlak buruk menjadi akhlak yang mulia, itulah karomah. Makanya istilahnya akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Nah, di bagian lain Syekh Sahel bilang begini, kamu jangan heran kalau melihat orang yang tidak punya apa-apa di sakunya, tetapi ketika ia ingin sesuatu, dimasukkan tangannya dalam sakunya dan mendapat apa yang dia inginkan. Biasa kalau cuma kayak gitu. Tapi kamu boleh heran pada orang yang menaruh sesuatu di sakunya, tetapi ketika ia ingin sesuatu itu, dimasukkan tangannya dalam saku dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Tapi dia tidak berubah imannya kepada Allah. Jadi kan ada orang itu mungkin sakti atau memang karomah dari Allah, kantong tidak ada apa-apa, dikeluarkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Dulu mungkin ada kasus yang dari balik punggung uangnya keluar semua, meskipun terus akhirnya masalah kan. Jadi itu jangan diherani yang kayak gitu, jangan takjub dengan itu. Saku kosong tiba-tiba banyak uangnya, itu tidak menakjubkan. Yang menakjubkan itu saku banyak uangnya, kamu sering sedekah sehingga pas kamu sendiri butuh tidak ada isinya. Itu pun kamu tetap imanmu, syukurmu pada Allah tidak berubah. Ini yang hebat, kata Syekh Tustari. Nah, sayangnya kita ngertinya ini sekarang ya. Kok coba kemarin pas kasus-kasus penggandaan uang dan lain sebagainya itu teman-teman ngerti ini, mungkin nggak banyak yang tertipu. Kita sering tertipu kalau ada kantong kosong tiba-tiba isi. Uang digandakan ya kita, wah takjubnya luar biasa. Itu tidak mengagumkan, kata Syekh Tustari. Yang mengagumkan adalah kantong yang semula isi, pas kita butuhkan malah kosong. Karena kita mungkin rajin sedekah, kita dermawan. Itu pun kosong, kita juga tidak meratap, tidak nangis, kita tetap beriman, tetap bersyukur pada Allah. Inilah tanda bahwa kita sedang dapat karomah yang sejati. Karomah yang maknawi tadi. Tidak yang hissi. Oke, terus. Nah, sekarang kita buka sebentar Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kitab Hikam.
Karomah itu memang kadang diberikan pada yang masih belum istiqomah. Kata beliau, rubbama ruzikol karomata man lam takmullahul istiqomah. Terkadang Allah memberikan karomah pada orang yang belum sempurna istiqomahnya. Ini tadi yang disebut ujian tadi. Maka hati-hati. Misalnya teman-teman baru saja ingin dekat dengan Allah, baru sadar. Ya baru minggu lalu saja rajin tahajud, tiba-tiba kok terus jadi sekti misalnya. Omonganmu kok terus wujud, kabul. Jangan berhenti. Pak, saya itu baru tahajud seminggu loh Pak. Ternyata yang saya omongkan terbukti semua Pak. Wah, berarti luar biasa saya. Makomku sudah tinggi berarti sekarang. Nah, ini yang meleset. Ya memang kadang-kadang Allah memberikan itu sebagai ujian. Jadi kalau diuji dengan kesulitan kan mungkin kamu waspada. Tapi diuji dengan anugerah mungkin kamu lupa. Jadi kamu merasa tinggi, kamu merasa sudah sampai, padahal belum apa-apa. Padahal saya tidak berdoa apa-apa loh Pak. Ternyata diluluskan saya ujiannya. Ranking 1 lagi. Teman saya yang puasa Senin Kemis tahajud ya malah rankingnya di bawah saya. Berarti mungkin makom saya memang lebih tinggi loh Pak. Kamu nyari-nyari kelebihan. Mungkin karena jangan-jangan saya ini meskipun ibadahnya tidak bagus, mungkin hati saya jangan-jangan ikhlas ya Pak. Atau kamu nyari kebaikanmu sendiri. Padahal belum. Anugerah yang diberikan oleh Allah itu mungkin hanya ujian dari Allah. Kalau kamu diberi enak, masih ingat Allah enggak? Masih ingin dekat terus dengan Allah enggak? Kalau diberi susah ya biasanya ya otomatis. Tapi kalau diberi enak, diberi anugerah. Nah maka kalau menurut Syekh Ibnu Athaillah, ya memang kadang-kadang karomah diberikan pada yang belum sempurna istiqomahnya. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah, seorang murid itu sebaiknya tidak mengharapkan karomah. Jangan jadikan karomah itu target cita-cita. Dan jangan tertipu dengan munculnya karomah pada diri kita. Karena keistimewaan yang diberikan pada murid yang belum sempurna istiqomahnya bisa jadi hanya ma'unah atau bahkan istidraj. Karena hakikat karomah itu istiqomah. Jadi saya belum istiqomah kok dapat anugerah luar biasa, jangan-jangan itu istidraj. Atau itu belum bisa disebut karomah, hanya ma'unah. Maka jangan berhenti perjalananmu. Teruskan berjalan. Itu hanya bonus, itu hanya godaan. Kalau teman-teman mencermati cerita-cerita wayangnya para wali, itu ketika tokoh-tokoh wayang ini misalnya Arjuna atau Pandhawa sedang mencari ilmu, tirakatan, semedi di mana, itu selalu godaannya enak-enak. Tidak ada kok godaan nggak enak. Ditemuin bidadari, ditawari kekayaan, yang gini-gini godaannya. Nah, ini karomah itu posisinya bisa semacam ini. Jadi bisa menggoda kita. Itu persis seperti Syekh Abdul Qadir Jailani yang mungkin minggu lalu saya ceritakan, yang ketika sedang asik sholat tahajud tiba-tiba mendengar suara, "Wahai Abdul Qadir, kamu sudah tamat, sudah tuntas ibadahmu. Kamu sekarang boleh, tidak perlu sholat lagi, jangan melakukan ibadah lagi, sudah selesai." Nah, untungnya si Abdul Qadir Jailani memang fokusnya hanya Allah saja. Diperintahkan tidak ibadah itu kan sama saja disuruh menjauh dari Allah. Sehingga pasti dia tidak mau. Jadi ini rumus pertama
Bagi teman-teman yang sedang melakukan perjalanan dekat dengan Allah, kalau di awal-awal sudah merasa dapat banyak sekali anugerah yang luar biasa, Pak, saya baru saja mengistiqomai puasa Senin Kemis, belum 1 bulan. Ternyata saya dapat rezeki yang luar biasa. Nah, itu hati-hati, jangan tertipu di situ. Jangan-jangan itu bagian dari ujian, peringatan dari Allah untuk melanjutkan perjalanan. Tidak mandek di situ saja. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.